Ratusan massa yang tergabung dalam Solidaritas Rakyat Papua kembali melakukan unjuk rasa penolakan daerah otonom baru di Kota Sorong. Jelang bulan suci Ramadan dan Idul Fitri tahun 2022, Balai POM Manokwari melakukan intensifikasi pengawasan pangan. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Susan Mampioper dapat kembali menjumpai Anda dalam program berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Ratusan massa yang tergabung dalam Solidaritas Rakyat Papua kembali melakukan unjuk rasa penolakan daerah otonom baru atau DOB di wilayah Papua dan Papua Barat. Aksi Solidaritas Rakyat Papua kembali berunjuk rasa menolak pemekaran daerah otonom baru di Papua dan Papua Barat. Salah satunya yang mendapat penolakan yakni Provinsi Papua Barat Daya yang akan berkedudukan di Sorong. Unjuk rasa penolakan DOB dilakukan di 2 titik tempat kumpul. Massa kemudian melakukan aksi long march dari lampu merah Remu menuju kantor DPRD Kota Sorong dengan dikawal ketat personil Polres Sorong Kota. Dengan menggunakan sebuah mobil pickup dan melakukan orasi, serta membawa spanduk dan poster yang bertuliskan Presiden RI dan kabinetnya segera hentikan rencana undang-undang pemekaran di tanah Papua. Ratusan massa yang sudah berada di kantor DPRD Kota Sorong melakukan orasi dari berbagai perwakilan adat se-Sorong Raya penolakan pemekaran DOB. Ronald Konjol selaku Wakil Ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3 mengatakan, Wilayah 3 Domberai berada di 5 kabupaten. Ia berharap pemekaran DOB yang dilakukan oleh segelintir orang hanya mempunyai kepentingan tanpa memikirkan masyarakat kecil yang akan menerima dampak terhadap pemekaran itu. Ronald menyebutkan membangun Papua bukan saja membangun tanah, tetapi membangun masyarakat Papua yang berdomisili dan lahir di atas tanah Papua. Tidak boleh serta-merta karena kepentingan politik pada 2024 yang akan datang. Lalu mengatur semua langkah ini untuk kepentingan. Kalian berdosa di atas tanah ini. Berdosa. Berdosa terhadap para leluhur kami yang sudah meninggal. Menjadi tulang belulang. Berjuangan sampai hari. Banyak orang Papua yang tidak sekolah. Yang berada di kampung-kampung. Karena apa? Biaya. Fasilitas yang tidak bisa menunjang ataupun mendukung. Sehingga orang Papua banyak yang miskin. Tidak berdaya. Mau lakukan apa? Kalaupun pemerintah hanya mengamankan kepentingan pribadi, kelompok dan keluarga. Usai menyampaikan orasi dari sejumlah perwakilan, Koordinator Aksi Penolakan Pemekaran DOB menyerahkan tuntutan mereka yang diterima oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kota Sorong. Massa berharap tuntutan yang diserahkan agar DPRD Kota Sorong segera membentuk pansus terkait penolakan DOB. Yang tidak mengurangi rasa hormat dan wibawa lembaga, dari di sini 2 pimpinan, Wakil Ketua 1 dan Ibu Wakil Ketua 2. Tinggal itu yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Mungkin untuk bisa dimaklumi, lalu tuntutan apa-apa mau disampaikan bisa disampaikan. Kami atas nama lembaga pun akan mendengar apa-apa yang jadi tuntutan daripada massa aksi di saat. Ratusan massa mengancam bila tuntutan mereka tidak ditanggapi, mereka akan menurunkan massa aksi yang lebih banyak. Usai unjuk rasa penolakan DOB, massa kemudian membubarkan diri dengan tertib. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu pemirsa, demo yang serupa juga dilakukan di Kabupaten Kaimana, di mana ratusan orang yang menamakan diri Solidaritas Rakyat Kaimana menggelar demo menolak pembentukan daerah otonomi baru atau DOB dan perpanjangan Otsus yang berlangsung di depan kantor DPRD Kaimana hari Jumat tanggal 1 April 2022.
Massa yang melakukan long march dari Pasar Baru Kaimana menuju ke kantor DPRD Kaimana dengan pengawalan ketat personil polisi dari Polres Kaimana. Sampai di depan kantor DPRD Kaimana, massa langsung melakukan orasi dan menuntut pimpinan DPRD Kaimana untuk menemui pendemo guna menerima tuntutan mereka. 3 anggota DPRD Kaimana, diantaranya Ruth Bless, Lucky Lopati, dan Heri Meturan akhirnya keluar dan menemui pendemo, sekaligus menerima aspirasi mereka. Dalam tuntutannya, massa menolak otonomi khusus dan pemekaran daerah otonomi baru di Papua dan Papua Barat. Menurut pendemo, otsus diberikan oleh pemerintah pusat untuk meredam gerakan rakyat Papua menuntut kemerdekaan. Pernyataan sikap solidaritas rakyat Kaimana dengan segala macam kebijakan Jakarta yang berdampak pada ancaman genosida, ekosida, dan etosida secara sistematis dan terstruktur di atas tanah Papua, maka kami yang tergabung dalam petisi rakyat Papua menyatakan sikap tegas bahwa 1. Hentikan praktek pelaksanaan otonomi khusus jilid 2 dalam kebijakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Kedua, hentikan produk hukum pemekaran yang dipaksakan atas nama pembangunan dan kesejahteraan semua terhadap orang Papua. Ketiga, menolak pemekaran Kabupaten Teluk Etna, Teluk Arguni, dan Provinsi Bomberai. 4. Berikan akses internasional jurnalis independen untuk datang ke Papua menginvestigasi segala bentuk kejahatan kemanusiaan di tanah Papua. Dalam tuntutannya juga, massa meminta untuk menarik semua pasukan militer organik dan non-organik dari seluruh tanah Papua, serta meminta akses Palang Merah Internasional untuk memberikan akses pelayanan kesehatan terhadap 67.000 pengungsi di Kabupaten Duga, Intan Jaya, Papua. Mendesak komunitas internasional, Uni Eropa, Amerika, Australia, New Zealand, negara-negara ASEAN, China, International Money Fund atau IMS, World Bank untuk menghentikan bantuan dana kepada pemerintah Indonesia karena selama 59 tahun telah terbukti gagal membangun Papua dan berdampak genosida, etosida, dan ekosida terhadap bangsa Papua. 15. Berikan hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat bangsa Papua. 16. Tutup semua perusahaan asing di seluruh tanah West Papua. Freeport, LNG Tangguh, Bivet, Blok Wabu. 17. Kami bangsa Papua bersama saudara Haris Azhar dan Fathia hentikan kriminalisasi hukum, teror, intimidasi terhadap pembela HAM bagi orang Papua di Indonesia. 18. Mendukung perjuangan rakyat di Wadas, di Purworejo, Jawa Tengah tentang penolakan tambang proyek Bendungan Bener. 19. Hentikan uji coba nuklir di Pasifik yang dilakukan oleh Prancis, Amerika, New Zealand, dan Australia yang sengaja dibuat di tanah Papua dan juga berdampak bagi rakyat Papua. Setelah membacakan tuntutan, akhirnya diserahkan ke anggota DPRD Kaimana untuk ditindaklanjuti. Anggota DPRD Kaimana sekaligus Ketua Komisi A DPRD Kaimana, Ruth Bless, setelah menerima aspirasi pendemo mengatakan menerima dan akan menyerahkan ke Ketua DPRD Kaimana untuk ditindaklanjuti. Saya, anggota DPR, Ketua Komisi A, yang membidangi bidang pemerintahan. Saya akan menerima aspirasi. Selanjutnya saya akan berikan kepada pimpinan saya. Saya akan memberikan kepada pimpinan saya aspirasi ini. Saya tidak bisa menjawab apa-apa, karena kalian tahu bahwa kolektif kolega. Jadi saya akan menyampaikan aspirasi ini. Setelah menyerahkan tuntutan, massa kembali melakukan long march menuju ke Pasar Baru Kaimana untuk membubarkan diri secara tertib. Dari Kaimana, Arfad Jempo, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Domingus Mandacan memimpin deklarasi Laskar Ganjar Puan dan mendukung Ganjar Pranowo dan Puan Maharani sebagai calon presiden dan calon wakil presiden periode 2024-2029. Sebagai bentuk dukungan masyarakat Papua Barat kepada Ganjar Pranowo dan Puan Maharani sebagai calon presiden dan calon wakil presiden tahun 2024 mendatang, ratusan masyarakat Papua Barat menghadiri deklarasi Laskar Ganjar Puan yang dilaksanakan di Kabupaten Manokwari.
Dalam acara tersebut, Domingus Mandacan selaku Kepala Suku Besar Masyarakat Arfak dilantik sebagai Ketua Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Laskar Ganjar Puan dan juga beberapa struktur keanggotaan yang ditandai dengan pemakaian rompi oleh Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar Puan, Mokhtar Muhammad. Domingus Mandacan dalam sambutannya mengatakan, masyarakat Papua Barat berkomitmen untuk meneruskan cita-cita perjuangan dan pembangunan bangsa Indonesia. Pesta demokrasi masih cukup jauh pelaksanaannya, namun saat ini harus mendeklarasikan aspirasi masyarakat dan mempersiapkan siapa calon presiden dan wakil presiden tahun 2024. Dengan tegas, Domingus menyatakan Ganjar Pranowo dan Puan Maharani adalah pemimpin kita di masa depan. Cara di mana kita semua yang hadir di sini berkomitmen untuk meneruskan cita-cita perjuangan dan pembangunan bangsa Indonesia dengan ikut memastikan dan mengawal suksesi kepemimpinan bangsa kita ke depan. Memang waktu pelaksananya pesta demokrasi masih jauh, namun kita perlu mendeklarasikan aspirasi masyarakat dan mempersiapkan siapa calon pemimpin bangsa ke depan. Indonesia Ganjar Puan Indonesia. Nah, jelas itu pemimpin kita masa depan 2024. Pernyataan ini ya di depan Tuhan dan juga pernyataan kita buat untuk semua masyarakat yang mendapatkan dukungan. Hadirin yang saya hormati, Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar Puan Mokhtar Muhammad dalam sambutannya menegaskan, masyarakat di Papua Barat harus bekerja keras, apapun tujuannya pasti berhasil. Saat ini yang menjadi tugas DPD adalah melakukan konsolidasi dengan DPD dan membentuk DPC hingga pengurus paling bawah di Papua Barat. Karena semua yang dilakukan saat ini akan bermanfaat untuk kita semua. Kerja keras, apapun bisa. Apapun bisa. Pak Domingus, tolong dikonsolidasikan organisasinya, DPD-nya, DPC-nya, PAC-nya, rankingnya sampai Laskar Ganjar Puan. Sekali waktu ini akan bermanfaat buat Bapak. Tolong koordinasi dengan Ketua DPD partai. Saya yakin kalau Bapak ingin 2 periode, pasukan momentum ngurusin Ganjar Puan ini nggak pakai biaya. Nggak perlu harus dikasih duit. Rakyat memang maunya ini. Tolong dibentuk DPC, PAC per kecamatan, ranting-ranting. Mumpung juga ini kita selain mempersiapkan Pilpres, juga menjadi pasukan Bapak untuk maju gubernur. Hanya satu syarat dari PDI Perjuangan. Izin Pak Ketua, saya sudah buatkan KTA PDI Perjuangan. Saya sudah ngomong. Isi deklarasi yang dibacakan Ketua DPD Laskar Ganjar Puan, Domingus Mandacan adalah yang pertama, warga Papua Barat menyatakan menolak pemilu tahun 2024 ditunda. Dan yang kedua, mendukung Ganjar Pranowo dan Puan Maharani sebagai calon presiden dan calon wakil presiden tahun 2024. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Jelang bulan suci Ramadan dan Idul Fitri tahun 2022, 1443 Hijriah di Manokwari, Balai Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Manokwari melakukan intensifikasi pengawasan pangan ke sejumlah distributor dalam kota Manokwari. Dalam rangka mengamankan pasar dari produk pangan olahan tanpa izin edar, kadaluarsa dan barang rusak, Balai POM Manokwari pada Jumat pagi tadi melakukan intensifikasi pengawasan pangan bersama Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bea Cukai Manokwari, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Polda Papua Barat dan sejumlah instansi terkait yang berlokasi di 2 tempat perbelanjaan yang ada di Manokwari.
Kepala Balai POM Manokwari Mustafa Anwari kepada TVRI Papua Barat usai melakukan intensifikasi pengawasan pangan menyebutkan, selama melakukan sidak tadi, ditemukan ada susu kedelai yang sudah lewat masa kadaluarsanya, sehingga langsung diturunkan dari etalase. Di mana pada saat itu juga, tim dari BPOM Manokwari memberikan teguran kepada pihak manajemen di salah satu pusat perbelanjaan di Manokwari untuk tidak mengulangi hal tersebut dan meminta agar setiap saat mengecek produk-produk yang akan dijual. Ada sarana yang menjual pangan yang tanpa izin edar maupun expired. Kita lakukan barang-barang terus kita turunkan dari etalase dan kita berikan peringatan kepada pemilik sarana tersebut untuk tidak diulangi lagi terkait dengan penjualan barang-barang yang kadaluarsa tersebut. Intensifikasi pengawasan pangan ini pun dilakukan serentak juga di seluruh wilayah di Papua Barat dan juga seluruh daerah di Indonesia, yaitu sebelum Ramadan maupun di pertengahan dan akhir Ramadan. Terutama tempat-tempat yang dianggap sentral dalam penyaluran bahan pangan olahan. Ini dilaksanakan di seluruh kabupaten kota dan juga di seluruh provinsi ya, di seluruh Indonesia melakukan kegiatan baik itu di awal sebelum Ramadan, pada saat Ramadan dan setelah Ramadan ya. Itu akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Dan wilayah kita di Papua Barat kita akan lakukan pengawasan di titik-titik yang sentra-sentra penjualan produk pangan olahan, itu akan kita lakukan pengawasan di sana tersebut. Balai POM Manokwari pun menghimbau kepada masyarakat untuk melaporkan bila ada bahan pangan yang ditemukan kadaluarsa agar segera dilaporkan, sehingga petugas bisa langsung melakukan penindakan kepada pemilik usaha yang masih menjual barang kadaluarsa. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Kementerian Agama Republik Indonesia akan menggelar pemantauan Ruhyatul Hilal di 101 titik di seluruh Indonesia sebelum sidang isbat penetapan 1 Ramadan 1443 Hijriah digelar. Khusus di Papua Barat, pemantauan akan dilakukan di Sorong. Pemantauan Ruhyatul Hilal di 101 titik di seluruh Indonesia akan digelar hari ini sebelum sidang isbat penetapan 1 Ramadan 1443 Hijriah digelar. Khusus di wilayah Provinsi Papua Barat, pemantauan Ruhyatul Hilal dipusatkan di Hotel Waigeo Sorong sesuai ketentuan yang ditetapkan. Pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat Abdul Rumkel mengatakan, titik pemantauan hilal ini ditetapkan secara nasional oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya, untuk penentuan hilal dilakukan sidang isbat, tapi penentuan hilal di Provinsi Papua Barat telah ditentukan titik penentuan titik pemantau hilal itu di Kota Sorong, tepatnya di Hotel Waigo di Tembok Sorong. Kalau di Papua Barat hanya di Sorong saja kah atau di Manokwari juga? Sepertinya di Sorong saja karena itu telah ditetapkan secara nasional. Abdul Rumkel juga menyebutkan dalam proses pemantauan Ruhyatul Hilal kali ini akan menggunakan alat terbaru yang disediakan juga oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Dirinya berharap pemantauan hilal bisa berjalan lancar dan seluruh tim yang bertugas dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik, sehingga hasil yang diperoleh secara maksimal dapat dilaporkan ke pemerintah pusat. Untuk tim dari Manokwari insya Allah direncanakan tanggal 1 pagi dari Manokwari ke Sorong. Menggunakan alat terbaru Bapak ya? Iya, menggunakan alat terbaru ya. Jadi memang alat ini disediakan oleh pemerintah pusat, Kementerian Agama Pusat. Karena memang titik untuk menentukan itu ada di Sorong, maka pemerintah Kementerian Agama Kota Sorong yang mengambil dan menjemput peralatan itu di Jakarta secara langsung. Hasil Ruhyatul Hilal yang dilakukan ini selanjutnya akan dilaporkan sebagai bahan pertimbangan sidang isbat awal Ramadan 1443 Hijriah. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, bulan Ramadan adalah momentum istimewa, kesempatan berharga bagi umat Islam untuk meningkatkan keimanan, menumbuhkan kejujuran, keikhlasan, dan kepedulian sosial. Hal tersebut disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat, Abdul Rumkel. Abdul mengatakan bulan Ramadan adalah momentum istimewa, kesempatan berharga bagi umat Islam untuk meningkatkan keimanan, menumbuhkan kejujuran, keikhlasan, dan kepedulian sosial. Selain itu, bulan puasa juga merupakan momentum bagi umat Islam untuk melakukan evaluasi tahunan terhadap semua perilaku dan amalan selama 11 bulan yang telah berlalu, baik yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Kuasa maupun sesama manusia. Seluruh umat beragama pun diajak untuk bersama-sama menjaga suasana kerukunan, kedamaian, toleransi, dan persaudaraan selama bulan suci Ramadan, agar umat Islam dapat menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk dan hikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini, saya mengajak semua kaum muslimin dan umat yang beragama di Provinsi Papua Barat agar senantiasa kita menjaga persatuan dan kesatuan, kebersamaan, kerukunan dan toleransi di antara sesama kita. Dalam menyambut bulan suci Ramadan, mari kita beri kesempatan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat untuk menjalankan ibadah. Tentu kita saling menjaga, saling menghargai, saling menghormati di mana selama suasana bulan Ramadan, dan perlu kita tingkatkan di masa-masa yang akan datang. Lebih lanjut disampaikan meski Ramadan tahun ini lebih longgar dari ketentuan tahun sebelumnya, namun umat harus tetap mematuhi penerapan protokol kesehatan. Langkah ini disampaikan untuk mencegah penularan COVID-19 karena pandemik belum berakhir. Mengingat kita Ramadan tahun ini masih berada dalam suasana pandemi dan sudah walaupun sudah ada berapa kelonggaran yang diberikan kepada pemerintah, tetapi kami selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat menghimbau kepada seluruh umat beragama dan seluruh masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan, pakai tetap masker, jaga cuci tangan, dan himbauan Presiden Republik Indonesia bahwa untuk pejabat dan kita semua tetap memelihara dan menjaga, khusus kepada para pejabat dan para pengusaha, agar tidak melangsungkan buka bersama atau tidak mengadakan buka bersama dan open house pada Lebaran nanti. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Melewati triwulan pertama, pelaksanaan kegiatan dari setiap OPD di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat diharapkan dapat berjalan lebih baik sehingga penyerapan anggaran pada semester pertama bisa mencapai 50%. Hal tersebut disampaikan Asisten 2 Bidang Ekonomi Pembangunan Melkias Werinusa saat memimpin apel gabungan yang dilaksanakan di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat pada Jumat 1 April 2022. Melkias Werinusa dalam sambutannya mengingatkan agar kegiatan di setiap OPD dapat segera dilaksanakan. Dalam arahannya, Melkias mengatakan kepada setiap OPD agar program dan kegiatan dapat dilaksanakan dan berjalan dengan baik, sehingga penyerapan anggaran di semester pertama bisa mencapai 50%. Kemudian yang berikut, sekarang sudah masuk ke bulan April. Selama bulan April, tanggal 1 kita bisa masuk. Sudah kita lewati triwulan pertama, 3 bulan terakhir. Saya berharap kemudian pelaksanaan kegiatan itu segera lebih cepat, lebih baik. Sehingga nanti penyerapan anggaran kita mudah-mudahan di satu semester pertama itu kita bisa ya minimal sampai 40-50%. Karena pengelolaan APBD itu atau APBN itu akan menggerakkan ekonomi kita. Sehingga kalau ada kegiatan dia lebih dipercepat lebih baik. Sehingga nanti penyerapannya bisa diangkat itu. Hal lain yang diingatkan yakni seluruh ASN harus bangga menjadi pegawai, sehingga kegiatan apel dan juga kehadiran melaksanakan pekerjaan
merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan, sehingga bekerja dengan baik dan benar, maka ke depan ASN akan menduduki jabatan yang lebih baik lagi. Lalu yang berikut bahwa kita kan hadir atau bekerja itu tidak di dalam posisi staff. Jadi kan kita bekerja nanti setiap tahun, kita berharap ada punya rencana ke depan, minimal sampai mendapatkan jabatan eselon 2. Sehingga Bapak Ibu yang khusus staff, saya berharap kemudian kompetensi dirinya ditingkatkan. Tidak usah lihat orang lain, belajar untuk tingkatkan diri sendiri dengan cara apapun, tetapi ya halal. Maksudnya kalau ada pelatihan memang tidak bisa ada biaya dari kantor, ya kita coba ada biaya sedikit dari kita pakai belajar komputer kan, kemudian ikut kursus apa, peningkatan seperti apa. Jadi itu akan meningkatkan diri kita sendiri, kompetensi kita. Karena kita tidak dalam posisi yang staff saja, tapi besok kita akan menjadi pemimpin. Itu menjadi kebanggaan, baik pribadi maupun nanti juga keluarga. Dari pantauan TVRI, untuk jumlah kehadiran ASN mengikuti apel gabungan setiap Senin dan Jumat masih sangat rendah. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, siswa SMK Kehutanan hari ini resmi melakukan sekolah tatap muka yang diawali dengan perkenalan kehidupan berasrama dan lingkungan sekolah. Sejak awal tahun ajaran 2021-2022 lalu, hampir seluruh sekolah memberlakukan proses belajar mengajar secara daring atau online, termasuk SMK Kehutanan Negeri Manokwari. Hari ini, Jumat 1 April, siswa kelas 1 yang selama 1 semester mengikuti proses belajar secara online, mulai mendatangi sekolah guna mengikuti proses belajar mengajar secara tatap muka dengan penerapan berasrama. Kepala SMK Kehutanan Negeri Manokwari, Richard Waas, kepada TVRI Papua Barat menyampaikan, siswa kelas 1 diharuskan berada di sekolah karena harus membentuk karakter siswa sebagai seorang rimbawan. Di awal masuknya penerimaan siswa baru 2021, selama kurang lebih hampir 1 tahun itu mereka daring di rumah saja, jadi baru hari ini kita panggil untuk belajar tatap muka terbatas. Nah, setelah pengurusan surat-surat dan diizinkan, terutama izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka hari ini kita panggil untuk, karena mereka mau ujian akhir semester, kemudian mau PKL. Nah, untuk terkait kegiatan hari ini kan ini sekolah kehutanan, maka kita perlu menerapkan dasar-dasar himbauan untuk mereka yang pertama, karena selama di rumah kan pasti mereka semaunya lah, terutama karakter himbauannya tidak ada, disiplinnya tidak ada. Jadi dalam minggu pertama ini nanti kita menerapkan karakter himbauannya, disiplin, PBB, harus bangun jam 5 pagi, olahraga pagi, karena ini boarding school di asrama, jadi memang harus ikuti aturan asrama. Lebih lanjut dijelaskan Kepala SMK Kehutanan Negeri Manokwari bahwa saat ini untuk siswa kelas 3 telah selesai melakukan ujian, sehingga para siswa telah dirumahkan oleh pihak sekolah. Sedangkan kelas 2 saat ini sedang melakukan PKL dengan masing-masing jurusan konservasi hutan dan jurusan produksi. Sehingga siswa kelas 1 diizinkan oleh Kementerian Kehutanan untuk sekolah tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan. Sebagai kepala sekolah, Richard Waas berharap dengan memperlakukan sekolah tatap muka, sistem pembinaan bagi siswa dapat lebih optimal. Saya dengan berlangsungnya pembelajaran tatap muka terbatas ini, kita dapat lebih membina siswa secara langsung, terutama pembinaan terhadap karakternya. Karena kalau di rumah itu kadang-kadang anak-anak semaunya, apalagi ini kita sekolah boarding school, harus bangun jam 5 pagi, harus olahraga pagi, semuanya harus serba tertib, mau bergerak, mau keluar harus izin, mau makan harus apel. Jadi kita betul-betul membina karakter dia. Saya pikir dengan PBB mereka belajar untuk bekerja sama, belajar untuk mematuhi komandannya, belajar untuk mengikuti perintah. Siswa kelas 1 SMK Kehutanan Negeri Manokwari berjumlah 93 siswa yang merupakan siswa yang berasal dari 3 provinsi, yakni Papua, Papua Barat, dan Maluku. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Sosialisasi penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan pada perangkat daerah
di lingkup Pemkab Teluk Bintuni digelar bagian organisasi Setda Teluk Bintuni di Gedung Sasana Karya, Jumat 1 April 2022. Kegiatan yang diikuti pimpinan dan staf organisasi perangkat daerah dan pemerintah distrik di lingkup Pemkab Teluk Bintuni ini dibuka oleh Asisten 3 Sekda Teluk Bintuni, Ishak Laukon. Dalam sambutannya, Asisten 3 Sekda menyatakan pentingnya kegiatan ini bagi pimpinan dan staf di seluruh OPD dan distrik dalam lingkup Pemda Teluk Bintuni. Pasalnya, aturan terkait struktur organisasi dan jabatan eselon sesuai undang-undang disajikan langsung oleh bagian organisasi Setda Papua Barat dan BKD Papua Barat. Dengan demikian, Asisten 3 menilai akan memberikan kesadaran bagi ASN untuk memahami kapasitasnya serta taat pada perintah undang-undang. Di antaranya peraturan atau ketentuan tersebut dan yang saat ini sedang ramai-ramai kita bicarakan dan kita pertanyakan, bahkan kita bahas adalah peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 17 tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional dan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 25 tahun 2021 tentang penyederhanaan struktur organisasi pada instansi pemerintah. Ada pula ketentuan bagi pegawai aparatur sipil negara dalam jabatan struktural non-eselon atau yang selama ini kita kenal dengan jabatan staf, yaitu peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 41 tahun 2018. Asisten 3 berharap seluruh ASN dapat melaksanakan petunjuk sesuai aturan yang berlaku dalam hal penempatan ASN ke dalam jabatan eselon, sehingga tidak terpengaruh dengan isu reshuffle, namun tetap bekerja sesuai tupoksi. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, dalam rangka mendukung pembangunan sumber daya manusia sejak dini, pemerintah Kabupaten Manokwari lakukan perjanjian kerjasama dengan PT Bank Papua Kantor Cabang Utama Manokwari untuk kerjasama dengan membuka rekening bagi pelajar TK, SD, dan SMP di Kabupaten Manokwari. Pemerintah Kabupaten berkomitmen mendukung pembangunan sumber daya manusia sejak dini, yang dibuktikan dengan perjanjian kerjasama dengan Bank Papua Kantor Cabang Utama Manokwari dengan memberikan saldo awal sebesar 50.000 per siswa sehingga dapat memiliki tabungan pelajar demi mendukung pengembangan sumber daya manusia. Komitmen tersebut dibuktikan dengan penandatanganan PKS yang berlangsung Jumat pagi di lapangan Borarsi oleh Bupati Manokwari Hermus Indo bersama dengan Kepala Kantor Cabang Utama Bank Papua Manokwari Berta Afar. Bupati Manokwari Hermus Indo dalam sambutannya menyampaikan pembangunan sumber daya manusia menjadi hal yang penting, sebab anak-anak merupakan masa depan bangsa dan negara. Untuk itu, pemerintah harus mampu menyiapkan sumber daya manusia sejak dini. Kita berbicara tentang pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Manokwari menjadi hal yang sangat penting bagi kita semua. Dan saya kira anak-anak yang saat ini menempuh pendidikan di Taman Kanak-kanak, PAUD, SD, SMP adalah masa depan kita semua. Masa depan bangsa dan negara dan masa depan daerah ini. Kalau kita ingin melihat daerah ini maju untuk 50 bahkan 100 tahun yang akan datang, tidak ada cara lain. Kita harus mampu mempersiapkan generasi muda kita, anak-anak kita sejak dini, supaya mereka bisa memiliki kualitas yang mumpuni untuk membangun daerah ini di masa yang akan datang. Pemerintah Kabupaten Manokwari juga mengapresiasi upaya Bank Papua yang mau bekerja sama dengan Pemda Manokwari untuk membuka tangan bagi pelajar TK, SD, dan SMP di Manokwari. Bupati dalam sambutannya juga menyampaikan bahwa akses pendidikan anak-anak haruslah disiapkan dari sekarang. Salah satunya menyiapkan tabungan bagi mereka, sebab sesuai fakta, banyak siswa yang tidak dapat melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi karena tidak memiliki dukungan keuangan. Bahwa akses pendidikan bagi anak-anak kita harus kita siapkan sejak sekarang. Sementara
akses pendidikan bagi anak-anak kita ditentukan oleh banyak faktor. Banyak orang yang tidak bisa mengikuti atau melanjutkan pendidikannya setelah menamatkan SD ataupun SMP karena tidak memiliki biaya yang cukup. Karena itu, pemerintah Kabupaten Manokwari memandang penting bekerja sama dengan Bank Papua untuk kita membuka rekening untuk seluruh pelajar di tingkat SD, SMP, PAUD dan TK di Kabupaten Manokwari. Kita menginisiasi membuka rekening ini dan mendorong orang tua bahkan anak-anak kita semua supaya kalau ada punya kelebihan berkat setiap pendapatannya, kita berharap supaya bisa menyisihkan untuk menabung. Tabungan itu adalah investasi ya, investasi untuk anak-anak semua. Bupati juga menyampaikan apa yang dilakukan di hari ini oleh pemerintah daerah sangat bermanfaat untuk mempersiapkan dan membangun masa depan anak-anak, terutama meningkatkan akses pendidikan baik dari TK, SD hingga SMP, sehingga anak-anak di Manokwari tidak ada yang putus sekolah. Semua anak-anak harus mendapatkan pendidikan dengan baik. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan serta membatasi mobilitas, dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Mampioper mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.